Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau share resep roti kopi jualanku. Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Siapa tahu bisa jadi ide jualan kalian di rumah. Jadi ikuti videonya sampai selesai ya teman-teman. Ini tuh rotinya enak banget, nggak kalah sama yang aslinya ya teman-teman. Langsung aja ke bahan-bahannya. Ini aku masukin tepung terigu cakra sebanyak 300 gram, gula pasir sebanyak 2 sendok makan, dan ini aku masukin ragi instan 5 gram, dan di sini aku masukin bed improver sebanyak setengah sendok teh, dan lanjut ini aku masukin 2 sendok makan susu bubuk curah. Kemudian semua bahan kering ini kita aduk rata menggunakan spatula. Lanjut ini aku mau masukin 1 butir kuning telur, jadi aku pakai kuning telurnya aja ya teman-teman. Dan lanjut ini aku masukin air kurang lebih sebanyak 170 ml ya teman-teman. Dan di sini aku masukinnya secara bertahap ya teman-teman. Ini aku pakai air dingin ya teman-teman atau air es, karena nanti aku mau lanjut ngadonnya menggunakan mixer ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan mixer itu yang air yang kita gunakan itu air dingin atau air es ya teman-teman. Tapi kalau kita ngolennya pakai tangan itu kita menggunakan air hangat-hangat kuku. Jangan panas ya teman-teman airnya, karena raginya nanti bisa mati. Jadi cukup menggunakan air hangat kuku kalau kita mengadon menggunakan tangan. Dan ini aku lanjut ngadonnya menggunakan tangan sampai tepung keringnya itu tercampur semua. Jadi di sini aku kenapa tidak menggunakan mixer tangan, karena mixer tangan aku ulirnya itu rusak ya teman-teman, patah, jadi aku belum sempat beli lagi. Jadi ini aku mau ngadon pakai mixer aku yang besar. Jadi kalau adonan sedikit ini harus aku ulen menggunakan tangan dulu ya teman-teman. Dan langsung aja ini aku masukin adonannya ke dalam mixer aku yang besar. Jadi kalau adonannya sedikit itu harus diulen pakai tangan dulu sebentar, baru dimasukin ke mixer ini ya teman-teman. Dan ini setelah adonannya setengah kalis, aku masukin 1 sendok makan munjung margarin. Kemudian aku kasih sejumput garam. Kemudian ini aku mixer lagi selama kurang lebih 10 menit. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya teman-teman. Dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Dan ini adonannya aku cek ya teman-teman, ini udah cukup airnya. Lanjut ini aku mixer lagi. Jadi kalau kurang airnya aku tambahin lagi, tapi kalau kelembekan aku kasih terigu lagi sedikit kayak gitu ya teman-teman. Dan ini udah selesai aku memixernya. Ini aku mau cek untuk tes kekalisannya, dan ternyata ini udah kalis ya teman-teman. Ciri-ciri kalis itu ditarik itu adonannya udah lentur, nggak mudah putus ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau angkat adonannya. Oh ya teman-teman, ini tuh mixer yang aku pakai ini yang dibuatin sama pasu aku ya teman-teman. Dan untuk link review videonya nanti aku cantumin ya di box deskripsi. Teman-teman bisa berkunjung ke video review mixer aku. Siapa tahu teman-teman pasunya bisa ngebuatin mixer kayak aku ya teman-teman. Dan ini setelah adonannya aku bulatkan, ini aku mau diamkan selama kurang lebih 15 menit. Dan ini adonannya yang sudah aku diamkan selama 15 menit, ini aku mau pindahin ke alas kerja. Karena adonannya mau aku bagi-bagi atau aku timbang. Ini aku timbang beratnya sebanyak 35 gram untuk 1 pieces roti kopinya ya teman-teman. Dan ini kurang lebih aku menghasilkan 16 pieces roti kopi ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua, aku potong-potong adonannya. Ini langsung aja mau aku rounding atau aku mau bulatkan. Dan seperti ini cara aku meroundingnya ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan teknik apa aja untuk meroundingnya, senyaman kalian aja ya teman-teman.
Dan ini aku tadi lupa ya, adonannya enggak aku buang dulu anginnya, jadi aku buang anginnya itu atau udaranya seperti ini ya teman-teman. Jadi aku tekan-tekan dulu adonannya biar udara-udara yang terperangkap di adonan itu keluar ya teman-teman. Jadi kalau masih banyak udara di dalam adonannya yang terperangkap, nanti serat rotinya itu bolong-bolong, tidak halus ya teman-teman. Jadi harus benar-benar kita buang udaranya ya teman-teman. Dan ini udah selesai, ini aku mau diamkan selama kurang lebih 20 menit. Dan di sini sambil nunggu adonannya mengembang, ini udah aku siapin 1 butir putih telur, 50 gram gula halus, dan 60 gram margarin atau mentega, dan ini 60 gram terigu pro sedang, dan perasa mocha. Jadi ini semua bahan-bahan untuk topping di atas rotinya ya teman-teman. Dan ini adonannya sudah mengembang, udah aku diamkan selama 20 menit. Ini mau aku ambil satu-satu, kemudian aku tipiskan, dan ini aku isi. Di sini aku isinya menggunakan selai coklat ya teman-teman. Dan untuk resep selai coklatnya nanti aku cantumin link videonya di box deskripsi ya teman-teman. Jadi menurut saran aku sih, untuk selai coklat mending kita bikin sendiri ya teman-teman, karena rasanya itu lebih enak dan lebih ekonomis juga. Dan ini aku ulang lagi cara mengisi coklatnya. Jadi adonannya pertama kita ambil, kemudian kita pipihin pinggir-pinggirnya, dan bagian tengahnya kita biarkan itu lebih tebal ya teman-teman. Kemudian kita isi coklat, lalu kita rapatkan adonannya dan kita bulatkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita pindahin ke loyang yang sebelumnya loyangnya udah kita kasih olesan margarin ya teman-teman. Dan ini udah dibulatkan semua adonannya, dapat 16 pieces ya teman-teman. Ini aku mau diamkan lagi selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Dan sambil nunggu adonannya itu mengembang, ini aku mau mixer. Yang tadi udah aku siapin bahan-bahannya, ada putih telur sama gula. Ini aku mixer terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini aku pakainya gula putih yang aku blender ya teman-teman. Lanjut ini aku masukin margarinnya, kemudian aku mixer lagi. Untuk kecepatannya aku menggunakan kecepatan sedang untuk memixernya ya teman-teman. Ini dikocok sampai semuanya merata. Dan lanjut ini aku masukin tepung terigunya ya teman-teman. Kemudian ini aku mixer lagi sampai adonannya itu merata semua tepung keringnya, sampai adonannya itu lembut ya teman-teman. Buat teman-teman kalau nggak ada mixer buat mengaduknya bisa menggunakan whisk ya teman-teman. Dan ini setelah adonannya lembut, ini aku masukin perasa mocha. Dan di sini aku terjadi kesalahan, aku masukin perasa mochanya terlalu banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin cukup 1 tetes aja ya teman-teman. Jadi aku ini kebanyakan masukinnya, jadi nanti rotinya itu warnanya agak hitam ya teman-teman. Oh ya, di resep roti kopi aku ini di sini aku tidak menggunakan tambahan kopi instan ya teman-teman. Jadi aku cukup menggunakan perasa mocha aja, karena aku rasa menggunakan perasa mocha aja itu udah cukup ya, udah wangi untuk aroma kopinya ya teman-teman. Dan ini lanjut aku mau masukin adonannya ke dalam plastik segitiga. Jadi teman-teman kalau mau bikin boleh ditambahin resepnya menggunakan kopi instan, tergantung selera teman-teman ya. Dan lanjut ini adonannya setelah udah masuk semua, ini aku mau rapihin ya teman-teman. Dan aku nanti mau potong ujung plastiknya. Ini aku rapihin menggunakan scraper ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk satu resep ini hanya cukup untuk 10 pieces roti aja ya teman-teman. Jadi aku bikin adonannya ini 2 kali ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin sekaligus sekali aja ya teman-teman. Jadi resepnya dikali 2 aja dari resep yang pertama ya teman-teman. Dan ini langsung aku semprotkan ke atas rotinya ya teman-teman, toppingnya. Jadi kayak gini cara memberi topping roti kopi ya teman-teman. Sangat mudah, jadi teman-teman bisa praktekin di rumah ya teman-teman.
buat cemilan. Ini tuh enak banget ya teman-teman, pasti suami dan anak-anak itu suka ya teman-teman sama roti kopi ini, karena rasa toppingnya itu crunchy dan rotinya itu lembut, dan yang pasti rasanya itu enak ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua di topping, ini lanjut ovennya dinyalakan ya teman-teman. Dan ini yang nyalakannya pasu aku ya teman-teman, kebetulan pasu aku lagi ada di rumah, jadi dia ikut buat ngebantuin aku ya teman-teman. Dan ini bagian api atasnya, yang tadi api bawah ya teman-teman. Di sini aku menggunakan oven gas. Kalau teman-teman punya oven tangkring atau oven listrik bisa digunakan ya teman-teman. Dan untuk waktunya itu disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Ini aku oven suhunya di atas kurang lebih 180 sampai 200 derajat ya teman-teman. Ini aku ngopennya enggak sekaligus karena ini yang aku open roti yang sudah mengembang duluan adonannya ya teman-teman, jadi mengantri, enggak sekaligus aku ngopennya. Dan ini udah matang rotinya, ini warnanya agak kehitaman ya teman-teman karena kebanyakan perasa mokanya tadi pas aku masukinnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin dikurangi perasa mokanya, cukup setetes aja ya teman-teman, jadi nanti warnanya tuh tambah cantik. Oh ya, sampai di menit ini aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman buat teman-teman yang selalu setia nontonin video aku dan komen positif dan sudah membagikan video aku di tab komentar kalian. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan langsung aja ini aku mau tes kerenyahan toppingnya, ini aku ketuk-ketuk. Dan ini dari suaranya terdengar renyah sekali ya teman-teman, atau crunchy. Dan di sini langsung mau aku belah aja rotinya. Ini tuh tekstur rotinya lembut banget ya teman-teman, jadi ini tuh cocok banget, rotinya yang lembut dan toppingnya yang crunchy dan aroma kopinya yang bikin roti itu tambah enak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini aku kasih sedikit tips. Kalau teman-teman pengen mendapatkan tekstur rotinya yang lembut itu, memang kita harus ngadonnya menggunakan mixer ya teman-teman, untuk mendapatkan adonan yang kalis elastis, karena itu yang menentukan adonan bisa jadi lembut dan empuknya itu bertahan sampai 4 harian ya teman-teman. Dan menyimpannya juga harus kedap udara, jadi itu yang bikin roti kita itu awet empuknya sampai 4 harian ya teman-teman. Dan lanjut lagi, ini aku lagi nge-review yang isinya itu pakai keju. Jadi tadi aku bikin 2 varian ya teman-teman, tapi tadi pas aku ngasih topping pakai keju nggak aku videoin ya teman-teman. Dan sampai di sini aja video aku ucapin terima kasih banyak yang nonton tanpa di skip. Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Wassalamualaikum.